البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala fadilatul Syekh Fatah Al-Qadasi hafizahullahu taala. Nah, ini Syekh Fatah juga dulu termasuk yang ikut di dalam peristiwa-peristiwa pengepungan dan sebagainya, menyemangati, berdakwah terus, mengajar terus sambil ikut berjaga ketika masa-masa perang melawan Rafidhah. Masih di muka surat 28. Di akhir-akhir waqala Muhammad Muhyiddin fi durusit tasrif. Muhammad Muhyiddin yang mana ma'ruf beliau adalah ahli nahwu, tapi beliau juga punya kitab sharaf. Faidatu ilmi sharaf, faidah ilmu sharaf, mata darasta ilmu sharaf, yaitu bila mana engkau mempelajari ilmu sharaf, afatta ismatan, engkau akan mendapatkan faedah berupa ismah, yaitu penjagaan, tamna'uka minal khata', menyelamatkan engkau, melindungi engkau dari kesalahan, fil kalimatil arabiyah, di dalam kata-kata bahasa Arab, yaitu secara hukum kita selamat, tetapi boleh jadi ini dari betul Fatah duduk yang baik, atau mungkin main ambil mainan tuh. Baik, selamat dari hukum hukum syariat atau hukum lughah, walaupun boleh jadi kita tidak selamat dari celaan orang yang jahil atau bahkan dipukuli oleh orang yang jahil. Seperti yang pernah terjadi, ada sebagian pelajar, dia lihat ada orang yang dia ahli dakwah, tapi dia tidak paham masalah sorof. Ketika ada si fulan meninggal, maka dia mengatakan, orang ini yang mengumumkan mengatakan tawaffa fulan. Nah, maka si pelajar ini bilang, jangan bilang tawaffa. Tawaffa itu mewafatkan, tapi tuwufi, yaitu diwafatkan oleh Allah. Nah, orang-orang nggak terima, akhirnya disuruh pemuda ini dipukuli, akhirnya dia dipukuli, kasihan. Padahal dia yang betul, padahal sama-sama orang Arab. Tapi karena tidak belajar sorof, akhirnya salah. Seperti juga ketika Imam Syafi'i sakit, maka salah seorang muridnya datang ke Syafi'i, menjenguk, mengatakan Allahu yushfik. Maka Imam Syafi'i berdoa, ya Allah, kabulkanlah niat dia, jangan engkau kabulkan lafaz dia. Yushfik artinya membinasakan engkau. Yang betul yashfik, bukan yushfik. Salah harokat sudah celaka, orang boleh celaka itu. Memang. Makanya kalau kita belajar sorof, kita insya Allah akan lebih selamat dari kesalahan dalam mengungkapkan kata-kata. Wataqi kaminal lahan, dan melindungi engkau dari lahan. Lahan yaitu salah kasih harokat, salah mengambil huruf, mau bilang ini ternyata mengucapkannya yang lain. Fi dhabti siyaghiha, di dalam menentukan polanya. Jangan sampai karena salah bicara lalu kita terkena tuduhan. Kita mau bilang saya dipukul, malah kita bilang saya memukul, nanti salah. Karena salah kasih harokat misalkan. Harusnya bilang duribtu, malah bilang dorobtu. Akhirnya kita yang melakukan jinayah nanti. Wa tayassara laka talwinul khitab, dan akan memudahkan bagi engkau talwin, yaitu membuat banyak laun. Laun bukan berarti warna, tapi keanekaragaman gaya bahasa. Dan ini banyak kita dapatkan dari gaya bahasa Ibnul Qayyim. Demikian pula beberapa ulama yang lain. Intinya maknanya sama, tapi memakai gaya bahasa yang beraneka ragam. Karena Karena paham masalah sorof. Wa tusaiduka ala ma'rifatil asli min hurufil kalimati wazaid, dan akan membantumu untuk mengetahui mana yang asli dari huruf-huruf kata-kata, dari huruf-huruf dari lafaz-lafaz yang ada, dan mana huruf tambahan. Dan ini akan menyebut tentunya bagi orang yang paham sorof, dia akan mampu menilai seorang guru ini dia ilmu sorofnya kuat atau
tidak seberapa kuat. Bukan kita bilang bodoh, tapi apa? Tidak seberapa kuat. Seperti apa? Sama-sama mensyarah hadis dalam Arba'in Nawawi. Misalkan hadis apa itu? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Baik, kalau dia ahli bahasa, dia akan mampu menjelaskan alaikum di sini adalah isim fi'il amr, yaitu bermakna apa? Ilzamu. Terkadang kalau orang ilmunya kurang, dia sekedar mengatakan engkau wajib. Dah itu aja tanpa menjelaskan dari sisi mana kewajiban itu. Oh, dari kata-kata alaikum. Kemudian apa? Tamassaku biha. Mungkin kalau dia ilmunya kurang, dia akan mengatakan pegang teguh. Dah itu aja. Itu betul. Tapi untuk orang yang paham shorof, dia akan mampu menjelaskan Allah tidak mengatakan imsak. Tapi apa? Mengatakan tamassak. Ini imsak, ini pegang. Amsik itu pegang lebih kuat. Tamassak ini pegang yang sangat kuat. Nah, ini dengan kedalaman shorof dia akan mampu menjelaskan bahwasanya yang dipilih Nabi adalah tamassak, yaitu perintah yang sangat kuat sekali, bukan sekedar pegang teguh sunnah, bukan, tapi pegang dengan sangat erat. Ditambah lagi dengan taukid, wa abdu 'alaiha bin nawajis. Gigit dia, bukan gigit dengan apa, tapi dengan gigi geraham, bukan gigi seri, bukan gigi taring dan sebagainya. Kemudian apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Mungkin orang sekedar menerjemahkan jauhi perkara baru. Tapi orang yang ahli bahasa dia akan menyatakan iyyakum ini adalah apa ini? Dia adalah maf'ul bih muqaddam yang dia itu berupa dhamir munfasil, berarti ada fiil yang tersembunyi. Karena dhamir munfasil yang dia itu adalah yaitu apa? Fi mahalin nasbin, tidak mungkin dia mansub kecuali ada amil, berarti ada amil tersembunyi. Takdirnya apa? Jannibu anfusakum. Kemudian wa muhdatsatil umur, ini maf'ul bih. Maf'ul bih dari apa? Fiil yang tersembunyi. Berarti apa? Ada fiil yang kedua yaitu ijtanibu. Nah, ini akan lebih kuat di dalam pensyarahan. Baik, kalau dia tahu shorof, tahu lughah, dia akan mampu menjelaskan secara sangat mendalam. Jannibu anfusakum wajtanibu muhdatsatil umur. Ketika Rasulullah tidak mencukupkan dengan satu fiil, bahkan dua fiil, dengan apa? Talwin macam ini, yaitu apa? Keanekaragaman pola. Ini menunjukkan perintahnya ini tak calang-calang, perintah yang sangat mendalam. Dan Rasulullah mengatakan apa itu? Misalkan wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bukan kullu bid'atin dhalalah, yaitu berupa isim fa'il, tapi dhalalah pakai masdar. Masdar ini min babil mubalaghah. Ini akan sangat memperdalam kualiti syarah dari sebuah hadis yang kita syarah atau kualiti ayat yang sedang kita tafsirkan. Ini kalau kita paham masalah shorof. Maka mungkin setiap orang punya gelar, ini sama-sama ustadz, tapi tengok baik-baik masalah shorof dia macam apa, masalah qiraah dia macam apa, masalah kedalaman usul fikih dia macam apa. Tengok, tidak setiap orang yang punya gelaran sama berarti kualitinya harus sama. Nah, kita semakin belajar kita akan mampu menilai masing-masing guru ini. Betul. Karena orang yang pulang dari Damat walaupun hanya 2 bulan di Indonesia jadi ustadz dia. Setelah itu apa? Sebagian minta disamakan. Kita sama-sama dari Damat. Iya, tengoklah Anda berapa lama dan yang ini berapa sabarnya. Dan juga kualitinya bagaimana. Bukan yang lama berarti minta diagungkan, tapi apa? Ya, yang kurang harus menyadari dan tidak memaksakan untuk apa? Disikapi sama dan seterusnya. Nah, murid boleh menilai mana yang layak untuk diambil ilmunya, mana yang ya mungkin apa ditunda sekejap misalkan. Karena apa? Umur kita sangat pendek. Tidak semua orang layak untuk diambil ilmunya ketika sebenarnya yang lain masih lebih layak dan seterusnya. Yaitu priority itu ada. Dan ini ada dalam kehidupan sehari-hari. Semua sekolah membuka, tapi apa? Orang yang berakal dia akan memilih sekolah yang kualitinya tinggi dan seterusnya. Dan ini adalah sudut pandang yang wajar. Baik, sebagaimana ketika apa? Imam Ahmad didatangi oleh seseorang. Imam Ahmad tanya, "Anda dari mana?" Saya dari tempat di sini. Anda mau kemana? Oh, saya mau belajar ke Fulan. Di tempat Anda ada ulama hebat namanya Fulan. Gimana Anda tinggalkan dia dan Anda pergi ke sana? Bukan berarti Imam Ahmad menghina ulama yang lain tentunya. Tapi apa? Yang namanya priority itu ada. Umur kita pendek. Usahakan apa? Belajar ke orang terbaik. Kalau tidak mampu baru yang berikutnya dan berikutnya. Baik. Nah, itu diketahui dengan apa? Lihat kelengkapan ilmu dia. Lihat kedalaman pemahaman dan penguasaan materi dan seterusnya.
ilmu sorof sangat membantu untuk itu. Baik. Iya, ilahuna wallahu a'lam. Setiap perkataan Al-Quran dan Nabi itu bukan sia-sia. Oh, tidak mungkin.